Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hehehe, bagus sekali. Rencana menantuku memang bagus untuk menghukum bayi kecil, aku yakin dia akan puas dengan ini, ucap Kier. Lin Tian dan Lin Hou yang melihat dua kandang besar di tangan Feng Er sedikit penasaran, apa yang sebenarnya ingin dilakukan ibunya, Feng Er, dan Mu Xuanyin dengan kandang itu. Ibu, dua kandang itu, tanya Lin Tian. Oh, ini hanya hukuman untuk bayi kecil. Ayo kita pergi. An Er, kamu tinggal di rumah saja dan temani ayahmu di sini, dan kami ingin sedikit bersenang-senang sesama wanita, ucap Kier. Iya Bu, jawab Lin Tian. Setelah saling tersenyum, ketiga wanita ini pergi dari tempat itu dan menuju keluar halaman belakang. Lin Tian mendekat ke Lin Hou karena penasaran, dan Lin Tian juga menanyakan tentang dua kandang itu kepada Lin Hou. Ayah, apa itu? Tanya Lin Tian. Jangan tanyakan ayah, malam ini ayah yakin bayi kecil akan tersiksa batinnya, jawab Lin Hou dengan senyum kecut di wajahnya. Lin Tian hanya bisa terdiam, lalu dia berdoa untuk keselamatan bayi kecil malam ini dengan wajah penuh kesedihan. Di halaman belakang rumah Lin Tian. Istriku, Bibi, kakak ipar, apa yang akan kalian lakukan? Tanya bayi kecil dengan suara keras. Tenang saja, kamu pasti akan menyukainya, ucap Feng Er dengan penuh senyum. Lalu, Feng Er membuka penutup dua kandang itu. Dan di saat bayi kecil melihat isi dari kandang ada banyak kucing, bayi kecil tahu kalau semuanya adalah kucing betina. Untuk sesaat, bayi kecil merasakan hal yang menakutkan akan terjadi pada dirinya, dan dia hanya menatap ketiga wanita itu dengan wajah kucing polos tak berdosanya. Meong, aku hanya kucing, tolong jangan siksa aku, ucap bayi kecil menggunakan taktik terakhirnya. Tenang saja bayi kecil, kamu tidak akan disiksa, balas Mu Xuanyin. Ketiganya saling mengangguk, lalu Kier membuka kandang dan Feng Er melemparkan bayi kecil ke dalam kandang itu. Lalu, Mu Xuanyin memasukkan lagi kucing yang ada di kandang satunya ke dalam kandang bayi kecil berada. Kenapa ini? Tidak, jangan, aku adalah harimau, dan bukan kucing. Ucap bayi kecil saat melihat semua kucing betina bergerombolan di dekatnya. Tidak, malam itu bayi kecil dengan sedih berteriak, tapi ketiga wanita itu dengan cueknya tidak peduli sedikit pun. Keesokan harinya, di aula besar Sekte Langit, itu banyak orang yang telah berkumpul di sana. Leluhur dari semua sekte dan keluarga besar, mereka juga telah hadir di sini. Hahaha, Sekte Langit memang luar biasa seperti biasanya. Ucap pria paruh baya yang datang dengan beberapa orang di belakangnya. Saudara Neng, kamu seperti biasa penuh dengan kebebasan, ucap Bing Zentian dengan senyum. Hahaha, Saudara Bing, kamu belum mengajakku minum cukup lama, balas leluhur Sekte Neraka. Bing Zentian hanya tersenyum, dan dia tidak menjawabnya, karena kali ini bukanlah hal biasa yang mereka bahas di sini. Dan bahkan, di aula itu juga banyak ahli tua yang juga hadir di sana. Saudara Bing, kenapa tidak kamu saja yang memimpin acara? Tanya leluhur Sekte Neraka. Oh, ada seseorang yang lebih pantas dariku, balas Bing Zentian dengan senyum lembut. Yang lain hanya diam dan menunggu. Orang yang akan memimpin pertemuan mereka kali ini, sebenarnya ada beberapa ahli tua yang sedikit tidak suka melihat keterlambatan pemimpin pertemuan. Maaf, aku terlambat, ucap seseorang. Suaranya terdengar masih muda, dan itu berasal dari pintu masuk aula. Mereka tentu saja langsung melihat ke pintu itu, dan di sana ada Lin Tian serta Mu Xuanyin yang mengikutinya dari samping. Mereka berjalan bersama, dan mereka seperti pasangan yang penuh bahagia. Aku akan bersama guru, ucap Mu Xuanyin dengan wajah malu di balik cadarnya.
Dia melihat guru dan leluhurnya berada di samping leluhur Sekte Langit, jadi dia berpikir tidak baik kalau dia ikut bersama Lin Tian. "Ikut aku," ucap Lin Tian dengan memegang tangan Mu Xuanyin. Dia membawa wanita itu ke kursi yang paling mempesona di sana, dan di sana ada satu kursi lagi di samping kursi utama itu. Sekarang Mu Xuanyin tidak punya pilihan selain mengikuti Lin Tian, dan dia sedikit merasa malu karena ditatap oleh banyak orang. Walaupun Mu Xuanyin tahu kalau Lin Tian melakukan hal ini, itu agar semua orang tahu kalau Mu Xuanyin adalah miliknya. "Terima kasih telah hadir di sini," ucap Lin Tian. "Nak, jangan bertele-tele lagi, kita langsung saja ke intinya. Karena banyak masalah yang sedang menunggu kita, jadi kita tidak terlalu banyak bicara," ucap leluhur Sekte Neraka. "Oh, baiklah," balas Lin Tian sambil mengangguk dengan yakin. Lalu, dia duduk dan diikuti Mu Xuanyin di sampingnya. Setelah duduk, Lin Tian diam tak berbicara, dan mereka yang di aula mengerutkan kening melihat sikap pemuda di kursi pemimpin itu. "Aku tahu di mana markas para bajingan itu, mereka semua berada di Sekte Arai," ucap Lin Tian. "Walaupun kita tahu di mana mereka, bagaimana caranya kita bisa mengalahkannya, jika ada Raja Yimo di pihak mereka," ucap Bing Zentian. Yang lain juga mengangguk setuju. Walaupun mereka tahu di mana markas para bajingan atau Yimo itu, tapi mereka tidak akan bisa mengalahkan Raja Yimo. "Apakah kalian tidak pikir, kenapa aku bisa tahu tempat mereka berada?" tanya Lin Tian dengan senyumnya. Semua orang di sana terdiam, dan tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Lin Tian untuk sementara waktu. Tidak setelah itu, leluhur lama Sekte Es sadar akan sesuatu hal. "Nak Lin, jangan-jangan kamu," ucap leluhur Sekte Es sedikit bergetar sambil menunjuk Lin Tian. "Benar sekali, aku telah menjadi penguasa baru dunia biru," balas Lin Tian sambil mengeluarkan aura yang luar biasa dari tubuhnya. Bahkan ada tanda es di kening Lin Tian, dan itu membuat orang-orang yakin akan Lin Tian. "Salam penguasa," ucap semua leluhur dan ahli tua di sana, serta diikuti oleh orang-orang penting lainnya. Mu Xuanyin yang melihat semua orang memberi hormat kepada Lin Tian, itu membuat hatinya terasa bahagia. Inilah prianya, inilah cintanya, dan dia merasa wanita yang paling bahagia di dunia ini dengan memiliki pria seperti Lin Tian di dunia ini. Tidak perlu sopan, kalian harus tetap merahasiakan masalah ini. Selanjutnya untuk rencana kita, kumpulkan seluruh pasukan, dan kita akan menyerang Sekte Arai, ucap Lin Tian dengan serius. "Siap," jawab mereka semua. Semua orang tidak ada yang menolaknya, karena bagi mereka penguasa dunia biru adalah pembuat keputusan mutlak bagi mereka, dan itu telah terjadi dari masa lalu. "Penguasa, kapan kita akan menyerang?" tanya leluhur Sekte Neraka yang sudah tidak sabar, dan dia berada di tingkat alam abadi langit ke-7, dan itu sama dengan Bing Zentian sekarang ini. Semua leluhur di sana tahu bahwa, kalau 5 leluhur Sekte Langit telah maju ke alam abadi langit. Dan bahkan tingkat mereka sama dengan beberapa leluhur Sekte Super, dan keluarga besar yang telah lama hidup. Tentu saja, kita akan mulai dalam 3 hari dari sekarang. Persiapkan semuanya dengan matang, balas Lin Tian. "Tapi bagaimana dengan Raja Yimo?" tanya leluhur Sekte Es. Dia hanya semut bagiku sekarang ini," jawab Lin Tian. Aura kekuatan asli Lin Tian pun dilepaskan, dan itu membuat semua orang di sana bergetar dengan mata tak percaya. "Puncak alam abadi langit," ucap mereka semua secara serentak. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah, kalau sebenarnya Lin Tian hanya memperlihatkan sedikit kekuatannya sana di depan mereka. Setelah perintah Lin Tian diturunkan, semua pasukan dari sekte dan keluarga besar maupun para ahli lain, mereka semua akhirnya mulai berkumpul. Dalam 2 hari,
itu hampir seluruh pasukan di dunia biru berkumpul di Sekte Langit. Kekuatan mereka juga berbeda-beda, ada yang masih di alam bumi, dan alam tempering tubuh pun juga ada. Di mata mereka, itu tidak ada rasa takut akan kematian. Mereka hanya punya satu tujuan ke Sekte Langit, yaitu untuk bertarung demi dunia mereka sendiri, dan juga untuk kelangsungan hidup anak serta cucu mereka nanti. Lin Tian dan Mu Xuanyin berdiri di puncak tertinggi Sekte Langit, dan mereka terlihat sangat serasi. Lin Tian yang sangat tampan bagaikan dewa, dia menggunakan pakaian serba putih. Dan dengan Mu Xuanyin di sampingnya dengan pakaian putih yang sama, serta memakai cadar untuk menutupi wajah yang cantik dan menawan. Bahkan hanya dengan melihat mata Mu Xuanyin saja, pria-pria yang memandangnya pun terpikat karena mata indah Mu Xuanyin. Para wanita yang melihat itu merasa iri dengan Mu Xuanyin yang dapat bersanding bersama Lin Tian, karena dia adalah pria yang dikatakan ahli terkuat di Sekte Langit. "Huf, saudarimu sangat beruntung," ucap Wu Xin dengan tatapan agak sedih. Mau bagaimana lagi? Tapi harusnya kita senang dia bersama Lin Tian. Setidaknya, sekte kita juga mendapatkan manfaatnya, ucap Mu Xier sambil tersenyum. Wu Xin dan para murid Sekte Es yang berada di sana juga mengangguk setuju. Walaupun mereka iri dengan Mu Xuanyin, tapi mereka juga bahagia dengan apa yang didapat oleh Mu Xuanyin. Lin Tian tiba-tiba sedikit memikirkan sesuatu. "Kenapa? Apakah ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan?" tanya Mu Xuanyin. "Tidak, aku hanya berpikir, hadiah apa yang nanti harus aku berikan kepada Sekte Es untuk menjemputmu, di saat kita menikah nanti," balas Lin Tian kepada Mu Xuanyin dengan senyum menggoda. Mu Xuanyin tersipu malu atas apa yang dikatakan Lin Tian, dan dia tidak menyangka kalau Lin Tian akan sangat berani mengatakan hal itu di depan banyak pasang mata yang melihat mereka berdua. "Tidak masalah apa hadiahnya, guru pasti akan menerima jika itu hadiah darimu," balas Mu Xuanyin. "Wah, aku mengerti," ucap Lin Tian dengan penuh kebahagiaan sambil memegang tangan Mu Xuanyin. Namun tiba-tiba saja Lin Tian bergumam, "Jenderal bertopeng, siapa kamu sebenarnya?" gumam Lin Tian dengan wajah serius. Sejak dia kembali ke dunia biru, dia dapat merasakan semua yang ada di dunia biru, walaupun penguasaannya belum sempurna. Dari apa yang dia rasakan, di Sekte Arai memang ada Raja Yimo. Tetapi dia tidak banyak berpikir tentang Raja Yimo, karena baginya, membunuh Raja Yimo hanya seperti membunuh semut. Berbeda dengan aura Jenderal bertopeng, dia benar-benar tidak bisa menebak siapa sebenarnya orang itu. Dan bahkan, Lin Tian dapat merasakan perbedaan yang jauh dengan Raja Yimo. Sepertinya Jenderal bertopeng memang orang yang harus diwaspadai saat ini, ucap Lin Tian di dalam hatinya. Namun, dia tidak mengatakan kepada siapapun tentang Jenderal bertopeng, karena dia ingin melihat permainan apa yang akan dimainkan oleh pria itu. "Oh iya, bagaimana dengan bayi kecil?" tanya Lin Tian kepada Mu Xuanyin. "Kamu tenang saja, dia masih bersenang-senang dengan kucing betina, dan ada saudari Feng Er juga yang menjaga bayi kecil," jawab Mu Xuanyin. Lin Tian agak bingung mendengar jawaban Mu Xuanyin, dan penderitaan apa yang dirasakan bayi kecil sekarang. Tetapi untuk saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. "Wah, saudara kelima sudah datang," ucap Lin Tian sambil tersenyum. Tidak lama setelah itu, di arai teleportasi Sekte Langit muncul banyak makhluk laut yang berbeda-beda, dan di depan semua makhluk laut itu ada orang yang sangat dikenal Lin Tian. Dia adalah Lin Gui. Selama ini Lin Gui berhasil menyatukan seluruh 4 lautan dengan mudah, dan dia juga dengan tegas menghancurkan semua pemberontak serta orang-orang yang bekerja sama dengan Yimo. "Apa? Makhluk laut? Kenapa 4 kerajaan laut bisa bersatu?" ucap seseorang yang berkumpul di Sekte Langit.
Jangan keras-keras, kamu tahu tidak, sekarang 4 kerajaan telah menjadi kekaisaran, dan kaisar dari keempat kerajaan itu adalah Kaisar Kura-Kura Hitam, ucap teman orang itu. Lalu, kekuatan Kaisar Kura-Kura itu bagaimana? Tanya orang itu lagi. Telah dikatakan bahwa, dia sudah mencapai tahap alam abadi langit, dan kekuatannya sungguh tak terduga. Kamu lihat saja pemuda yang di depan itu, dialah kaisar baru dari 4 kerajaan itu, balas temannya. Semua orang di dunia biru tahu, apa yang sebenarnya terjadi di 4 lautan selama ini. Seseorang mendirikan sebuah kekaisaran laut, dan mengangkat dirinya sebagai kaisar dari kekaisaran itu. Dan dari informasi yang mereka dapatkan, kalau kaisar baru itu sangatlah muda, serta kekuatannya juga luar biasa. Dan bahkan, para leluhur dari keempat lautan tidak bisa mengalahkan pemuda itu. Mereka dapat melihat seseorang yang berdiri di tengah rombongan, dan mereka juga tahu kalau itu adalah Kaisar Kura-Kura, atau yang biasa disebut Lin Gui. Di belakangnya juga, itu berdiri beberapa leluhur, dan raja dari 4 kerajaan dengan tatapan penuh hormat kepada pemuda di depan mereka. Hahaha, kekaisaran laut, kalian akhirnya datang juga. Kami sudah lama menunggu kalian, ucap Bing Zentian yang muncul di langit. Dia menatap Lin Gui penuh dengan senyuman. Tentu saja dia tahu siapa Lin Gui, dan Lin Gui juga sudah masuk sebagai keluarga mereka. Itu sama seperti halnya bayi kecil dan yang lainnya. Lin Gui memberi hormat kepada leluhur, ucap Lin Gui dengan sangat hormat kepada Bing Zentian. Dia setengah berlutut kepada Bing Zentian, dan itu membuat semua orang di sana menjadi bingung dan terkejut. Bahkan para suku laut juga kaget, karena biasanya kaisar mereka sangatlah berhati dingin, dan dia tidak akan beri hormat kepada siapapun itu. Bahkan di saat bertempur melawan pemberontak di 4 lautan, pemuda ini tak segan-segan untuk membunuh semuanya tanpa belas kasih. Pemuda yang berhati kejam itu sekarang memberi hormat kepada leluhur Sekte Langit, dan itu membuat semua orang di sana mengalami guncangan. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi sebenarnya? Pikir mereka. Bing Zentian tersenyum lembut, lalu dia mendekat ke arah Lin Gui dan membantu Lin Gui berdiri. Ayolah nak, kita semua adalah keluarga. Kamu tidak perlu seperti itu, dan aku senang kamu telah berhasil, ucap Bing Zentian dengan penuh senyum. Iya, aku hanya mengikuti rencana kakak, dan sekarang kita bisa bertempur bersama tanpa ada masalah, balas Lin Gui. Sebenarnya tujuan dia dan Lin Tian Unteka menyatukan 4 kerajaan laut, itu agar di saat seperti ini mereka akan lebih mudah dipersatukan, dan tidak terlalu kacau di saat mengatur strategi saat berperang. Hahaha, bagus, sebentar lagi kita akan mulai rapat, dan kamu ikutlah denganku, ucap Bing Zentian. Iya leluhur, kakak ada di mana ya? Tanya Lin Gui yang mencari Lin Tian. Heh, kakakmu sedang bersama kakak iparmu, jawab Bing Zentian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.